Ya, mari bersama kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dan saya akan baca mulai dari ayat yang pertama. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan." Ya, sampai di situ dulu, saudara. Jadi ular ini dipakai oleh setan untuk menggodai ya manusia. Ya. Dan Alkitab mengatakan ular itu berkata kepada perempuan. Ya, saya juga bingung kenapa ya setan itu tidak datang kepada Adam. Pikir saya Adam adalah orang pertama atau pribadi pertama yang menerima perintah Allah bahwa jangan menyentuh ya apalagi memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu memakannya kamu bakal mati. Yaitu kata Tuhan kepada Adam ya sebagai perintah ya. Saudara, ayat ini pernah disinggung oleh seorang ustadz bernama Felix Xiao ya. Dia berkata bahwa Alkitab itu bohong, Alkitab itu tidak benar. Karena ayat itu dipakai di mana Tuhan berkata kalau manusia makan buah terlarang pasti manusia mati. Tapi kenapa ketika Adam dan Hawa makan buah tersebut mereka tidak mati, mereka masih hidup ya? Karena kematian yang dimaksudkan oleh Allah bukan mati fisik. Karena kalau mati fisik ya, mati fisik itu tidak ada nilainya ya. Yang dimaksudkan Allah adalah mati secara rohani di mana seseorang terpisah dengan Allah. Ya, makanya akan Efesus pasal yang kedua tuh mengatakan ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, jadi kamu dahulu sudah mati. Kata sudah berarti telah. Ya, telah sudah, ya kan? Nah, kapan Adam dan Hawa mati? Manusia mati karena makan buah tersebut. Ya. Saudara, kematian yang paling mengerikan itu bukan mati secara fisik loh. Karena semua kita kan akan mati secara fisik. Ya. Betul enggak? Itu bukan kematian yang paling ditakutkan. Semua orang bakal mati. Kematian yang paling ditakutkan itu ketika kita terpisah dengan Allah. Ketika kita mati secara rohani. Ya. Ini adalah kematian yang paling mengerikan. Maka untuk tidak mengalami kematian itu, Yesus datang ke dalam dunia. Dan untuk menebus manusia dari kematian rohani akibat kejatuhan di Taman Eden, darah anak Allah itu perlu tertumpah. Yesus perlu mati. Di sana dipertegas sekali lagi bahwa kematian secara rohani itu sangat mengerikan. Sampai-sampai anak Allah perlu turun tangan menebus setiap kita. Ya, jadi berharap sampai di sini saudara bisa mengerti, memahami maksud daripada Allah ketika dia berkata kalau kamu menyentuh makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat kamu bakal mati. Ya, jadi iblis membuat Hawa nih, ya ragu, ya. Jadi memang yang dikejar itu adalah Hawa, saudara. Ya. Maka penting bagi setiap kita untuk memiliki firman, ya. Supaya ketika godaan itu datang kita tahu. Karena kekuatan setiap orang percaya ada pada firman. Ya. Alkitab mengatakan begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Nah, semua kita kan ini dianggap mudah, saudara. Tua itu artinya terkutuk. Jadi kita ini semua dianggap mudah.
Jadi kita mempertahankan kelakuan kita bersih kalau kita punya firman, ya. Jadi barang tentu saudara-saudara, setan ini mengejar Hawa terlebih dahulu karena Hawa tidak memiliki firman. Ataupun ketika dia memiliki firman, Hawa tidak beriman dengan firman yang dia ketahui. Ya, sehingga Tuhan berkata bahwa semua pohon dalam taman ini buahnya jangan kamu makan, kan? Ya. Iblis berusaha membuat Hawa mengalami keraguan terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara, dengarkan baik-baik. Setiap perintah yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara adalah baik. Ya, dan saya selalu mengatakan ketika Allah memberikan perintahnya, ya, perintah Allah demi kebaikan saya dan saudara. Tidak ada satupun perintah yang Allah berikan untuk membawa keuntungan bagi dirinya. Ketaatan terhadap perintah Tuhan tidak membawa keuntungan bagi Allah, tapi itu membawa keuntungan bagi saya dan saudara. Pihak yang diuntungkan ketika menjadi taat terhadap perintah Tuhan adalah saya dan saudara. Makanya jangan pernah berpikir bahwa Allah itu menindas kita dengan firman-Nya. Kenapa kita harus menaati Allah? Kenapa, pendeta? Ya. Dan kenapa kalau kita tidak menaati Allah, Allah melemparkan kita ke dalam neraka? Bukankah itu adalah pribadi yang jahat? Ya, saudara, karena perintah Allah adalah kebaikan kita. Perintah Allah adalah perlindungan kita. Allah memerintahkan kita melakukan perintahnya karena Allah ingin kita hidup di dalam sebuah perlindungan. Karena ketika engkau hidup di luar dari perintah Allah, hidupmu ada dalam bahaya. Ya, engkau bukan hanya akan mengalami kematian fisik, tapi engkau juga pasti akan mengalami kematian rohani. Ya. Jadi kalau masih ada nih orang yang berkata, kenapa sih saya harus taat? Katanya Allah itu baik. Lalu kenapa ketika saya tidak taat kepada perintah-perintahnya, saya akan dilemparkan ke dalam neraka? Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak baik? Ya, saudara, perintahnya adalah perlindungan setiap kita. Ya, yang membawa kebaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Bukankah itu yang dikatakan dalam Mazmur pasal 1? Ya, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya kan? Saya baca saja ayatnya karena ini ayat yang sangat baik, ya. Saya ingat ayat ini dan kita perlu merenungkannya. Mazmur 1. Mazmur pasal 1 dikatakan apa di sana? Berbahagialah, ayat 1, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Tetapi kata Alkitab, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris untuk ayat 2. Itu bukan hanya sekedar tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, tidak. Tetapi dia yang mendapatkan kesukaan dalam melakukan Taurat Tuhan. Ya, mungkin itu terjemahan yang paling mendekati aslinya. Mereka yang mendapatkan kesukaan di dalam melakukan perintah Tuhan. Berbahagia. Kenapa? Karena ada upah, ada berkat. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Jadi ketika kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, ada sejuta kebaikan yang akan kita alami. Bukankah kita juga orang tua sering memberikan petunjuk nasihat kepada anak-anak kita? Dan kalau mereka tidak mendengarkan, kadang-kadang kita perlu menggunakan sedikit kekerasan. Ya, dengan rotan. Ya. Apalagi kalau anak masih di bawah umur 5 tahun kan. Tidak mau dengar, ya, kalau susah diatur, ya, maka kita menggunakan rotan untuk mengarahkan mereka karena di ujung rotan ada mutiara. Ya, dihajar di pantat karena di situ ada bantal alami yang diletakkan Tuhan. Saya percaya itu gunanya untuk mengajar, ya kan? Kalau tidak dengar-dengar. Nah, orang tua mengajarkan bukan menginginkan kematian, ya. Karena kita mengatakan berbahagialah engkau yang ditegur dan dihajar, ya. Karena ketika kita ditegur dan dihajar, kita dianggap anak,
Ya, tapi kalau kita tidak ditegur dan dihajar, kita disebut sebagai anak-anak gampangan. Terjemahan lain mengatakan anak-anak murahan. Saudara dan saya bukan anak-anak murahan, kita adalah anak-anak pilihan Allah. Ya, kita memiliki tujuan yang sangat jelas dalam kehidupan ini, yakni memuliakan Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untuk mengalami semuanya itu, hidup dalam kemuliaan Allah, maka kita harus memiliki hati yang taat terhadap perintah Tuhan dan tidak meragukan sama sekali apa yang Dia perintahkan bagi setiap kita. Ya, itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, jadi kalau saudara masih ditegur, saudara masih dihajar, itu tanda bahwa saudara disayang oleh Tuhan. Amin. Saya mendengar satu kali Ibu Debbie Basir ya berkhotbah, saudara-saudara, di mana ada seorang ibu datang kepadanya berkata, "Ibu pendeta, suami saya selingkuh." Ya. Dan Ibu Debbie Basir berkata, "Ibu mulai sekarang berdoa saja." Seperti ini. Ya, diajari ibu itu berdoa, "Tuhan, aku serahkan suamiku ke dalam tangan-Mu dan saya berdoa biar Engkau menghajar suamiku supaya suamiku bertobat." Ya. Maka ibu itu pun pulang ke rumahnya dan berkata kepada suaminya, "Saya tidak mau lagi peduli apa yang kamu lakukan di luar sana. Dengan semua perselingkuhan yang kamu lakukan, saya tidak lagi peduli. Karena saya sudah berdoa. Saya diajari oleh Ibu Debbie. Berdoa menyerahkan kamu kepada Tuhan, biar Tuhan menghajar kamu." Saudara mendengar itu, suaminya ketar-ketir, saudara. Ini istri bukan mendoakan yang baik, malahan mendoakan yang buruk kan. Dia takut, ya. Suka selingkuh, ternyata takut, saudara. Maka dia telepon Ibu Debbie Basir, ya. Dia telepon Ibu Pendeta, dia berkata, "Halo, inikah Ibu Pendeta Debbie?" "Ya, saya sendiri." "Kenapa, Pak?" "Oh, jadi ibu ya yang mengajari istri saya untuk mencelakakan saya di dalam doa ya. Ibu ini pendeta macam apa? Mengajari jemaatnya untuk dihajar oleh Tuhan ya." Ibu Debbie langsung nyeletuk. Dia berkata, "Pak, mohon maaf ya, Bapak jangan kegeeran. Alkitab mengatakan yang dihajar dan ditegur Tuhan adalah anak-anaknya. Kalau Bapak masih dianggap anaknya, maka Bapak akan ditegur oleh Tuhan. Tapi kalau Bapak sudah tidak dianggap anak, tahu-tahu Bapak mati." Waktu ngomong begitu, saudara-saudara ya, tiba-tiba handphonenya langsung mati. Ya, jadi saudara jangan pernah meragukan Tuhan ya dengan segala perintahnya. Karena perintah-perintah Tuhan selalu mendatangkan keuntungan bagi setiap orang yang mengasihi dan mencintai Dia. Yang percaya sama-sama katakan amin.